Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diska Damayanti dengan NIM B1 B1211037. Di sini saya akan membuat video dengan materi pajak provinsi. Langsung saja kita masuk kepada definisi pajak provinsi atau yang biasa disebut dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan pajak tersebut digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya untuk melaksanakan beberapa kegiatan untuk kemakmuran rakyatnya. Jenis pajak provinsi juga bersifat limitatif, yang dimana provinsi tidak dapat memungut pajak lainnya selain yang telah ditetapkan, dan hanya dapat menambah jenis retribusi lainnya yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Selanjutnya kita masuk kepada jenis pajak provinsi. Yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor atau yang disingkat dengan PKB, merupakan pajak yang dikenakan untuk seluruh jenis kendaraan benda yang digunakan di semua jenis jalan darat maupun di udara. Pajak kendaraan bermotor sendiri dibayarkan di muka ataupun dibayarkan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun kemudian, di mana objek pajak kendaraan bermotor yaitu kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor atau kendaraan bermotor dari luar provinsi yang berasa di provinsi tersebut lebih dari 90 hari. Yang kedua adalah subjek pajak kendaraan motor, di mana orang ataupun ahli warisnya yang memiliki ataupun menguasai kendaraan bermotor. Selanjutnya adalah pajak rokok, merupakan jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah provinsi tersebut terhadap produksi, penjualan, ataupun distribusi rokok di wilayah provinsi tersebut, di mana pajak rokok ini merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah provinsi untuk membiayai beberapa program dan proyek pembangunan serta layanan publik di wilayah provinsi tersebut. Pajak rokok diterapkan berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi, dan besarnya pajak rokok biasanya dihitung oleh beberapa faktor. Yang pertama seperti jumlah rokok yang diproduksi ataupun dijual, yang kedua jenis rokoknya, dan yang ketiga adalah tarif pajak yang berlaku. Dan di mana pajak ini juga bervariasi dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan pemerintah provinsi tersebut. Seperti pada pajak rokok Provinsi Jambi, pajak rokok di provinsi lainnya bertujuan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah guna untuk mendukung pembangunan dan program-program lainnya, di mana pajak rokok juga menjadi instrumen pengendalian konsumsi rokok seiring dengan kenaikan tarif pajak yang dapat mendorong harga rokok naik dan mempengaruhi permintaan konsumen, di mana objek pajak rokok yaitu produk rokok yang diproduksi, dijual, dan juga didistribusikan. Dan subjek pajak dari pajak rokok ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas produksi, penjualan, maupun distribusi rokok-rokok di wilayah provinsi yang terkait, di mana tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10%. Yang selanjutnya adalah pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau yang disingkat dengan BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang terkait dengan perjanjian kerjasama dua pihak atau pembuatan sepihak atau masalah akibat pembelian, beli menukar, hibah, warisan, atau masukan ke dalam badan usaha, di mana objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB ini adalah kendaraan bermotor beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotornya itu adalah 5 gross tonnage sampai 7 gross tonnage. Yang kedua adalah kendaraan motor pribadi, angkutan umum, ambulans pemadam kebakaran, dan lembaga sosial keamanan lainnya adalah pemerintah daerah dan kendaraan lainnya. Yang ketiga adalah kendaraan bermotor luar daerah yang digunakan lebih dari 3 bulan secara terus-menerus di dalam suatu provinsi tersebut. Dan subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor ini adalah merupakan orang pribadi, ahli waris, dan juga badan yang menguasai atau memiliki kendaraan bermotor tersebut. Yang keempat adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau yang disingkat juga dengan PBBKB, merupakan pajak
yang dipungut atas bahan bakar kendaraan yang disediakan atau yang dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan yang beroperasi di atas udara, di mana objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB ini merupakan bensin seperti premium, pertamax, premix, solar maupun gas. Dan subjek pajak dari bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB ini merupakan konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib pajak pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini merupakan orang atau pribadi yang memiliki atau menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Dan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB ini dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Dan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor merupakan produsen atau importir bahan bakar kendaraan bermotor yang dijual maupun digunakan untuk sendiri. Dan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor diwajibkan melaporkan harga jual setiap saat bila terjadi perubahan harga. Dengan tarif pengenaan biayanya yaitu sebesar dengan tarif pengenaannya itu sebesar 7,5%. Dan yang terakhir yaitu adalah pajak air permukaan atau disingkat dengan PAP, merupakan pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Yang dimaksud dengan air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut maupun berada di luar maupun di darat. Di mana objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah adalah pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Dikecualikan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan perkebunan rakyat dan kehutanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dan subjek pajak dari pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah ini merupakan orang pribadi ataupun badan yang melakukan pengambilan ataupun pemanfaatan air permukaan tersebut. Selanjutnya adalah mekanisme pemungutan pajak provinsi, di mana secara umum mekanisme pemungutan pajak daerah dengan saya ambil contoh yaitu di Provinsi Jambi dilakukan melalui beberapa tahapan. Ada 4 tahapan tersebut, yaitu yang pertama penetapan pajaknya, di mana pemerintah Provinsi Jambi mengeluarkan peraturan daerah ataupun perda yang mengatur jenis-jenis pajak yang akan dikenakan serta biaya tarifnya. Yang kedua merupakan registrasi wajib pajak ataupun orang atau instansi yang terkena kewajiban membayar, di mana harus mendaftarkan diri kepada otoritas perpajakan setempat sebagai WP ataupun wajib pajak dan mendapatkan nomor objek pajak atau yang disingkat dengan NOP. Selanjutnya yang ketiga adalah pelaporan dan pembayaran, di mana wajib pajak melaporkan pendapatan atau transaksi dengan jenis pajak provinsi tertentu kepada otoritas perpajakan setempat sesuai dengan ketentuan waktu dan format pelaporan perpajakan yang ditetapkan. Dengan itu, pembayaran pajak dapat dilakukan baik secara tunai maupun non-tunai. Yang keempat adalah pengawasan dan penegakan hukum, di mana otoritas perpajakan di Provinsi Jambi bertugas memantau kepatuhan dari wajib pajak dalam membayar dan melaporkan tentang penghasilannya serta melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan. Selanjutnya, kesimpulan dari pajak provinsi ini adalah pajak merupakan pungutan yang wajib diberikan kepada negara oleh orang pribadi maupun badan ataupun perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umumnya. Selain itu, pajak daerah merujuk pada berbagai jenis pajak yang diambil dan dikelola oleh pemerintah daerah, salah satunya yaitu pada tingkat provinsi, di mana pajak provinsi ditetapkan sebanyak 5 jenis. Yang pertama merupakan pajak kendaraan bermotor, yang kedua merupakan bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan, yang ketiga adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang kelima adalah pajak rokok, dan yang terakhir adalah pajak air permukaan. Sekian presentasi dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.